Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke. Ya, senang rasanya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Mohon maaf, saya minta waktunya sebentar untuk mempresentasikan apa yang telah saya lakukan, yaitu adalah sebuah penelitian sederhana yang berfokus pada pendidikan inklusif bagi peserta didik dengan Autism Spectrum Disorder atau ASD atau mudahnya autis seperti itu. Tapi sebelum kita mulai, mungkin kita ada sedikit pertanyaan pemantik seperti itu. Pertanyaannya adalah, selama ini apakah cukup bagi sekolah hanya menerima anak berkebutuhan khusus untuk disebut sekolah inklusif? Atau apakah sekolah juga harus memastikan semua peserta didik dapat belajar dan berkembang secara optimal? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ya, tidak cukup hanya untuk menerima saja. Kita perlu menyiapkan sarananya, sumber dayanya, sehingga peserta didik tadi memang harus bisa belajar dan berkembang secara optimal di satuan pendidikan kita. Baik, terima kasih Bu Rini. Ada lagi Bapak Ibu yang mau berpendapat? Iya, benar sekali. Nggak hanya cukup untuk menerima anak berkebutuhan khusus, tapi benar harus menyiapkan secara keseluruhan apa yang diperlukan anak yang berkebutuhan khusus tersebut, sehingga nantinya anak tersebut di sekolah tersebut bisa berkembang secara optimal. Terima kasih Ibu Rini dan Ibu Siti. Kita lanjutkan. Oke. Nah, pertama-tama kita lihat kembali apa itu ASD. Jadi kita mengenal apa itu Autism Spectrum Disorder. Jadi dia merupakan sebuah gangguan gitu ya. Gangguan perkembangan syaraf, kemudian cara memproses informasinya berbeda dengan kita. Kemudian mempengaruhi komunikasi dan interaksi sosial, juga ada yang terganggu di situ. Tapi bukan karena salah didik. Nah, karena adanya perbedaan di dalam otak dia itu beda dengan kita yang secara pada umumnya gitu. Kemudian dia membutuhkan dukungan yang tepat. Jadi sebenarnya untuk autism ini kita tidak sedang berbicara tentang anak yang aneh, melainkan anak yang memiliki cara berbeda dalam memahami dunia. Jadi dia punya sudut pandang yang tersendiri yang beda dengan kita. Kemudian karakteristiknya, yang pertama tidak semua, tapi memang secara mayoritas dia mengalami kesulitan komunikasi sosial. Kemudian sensitif terhadap suara atau sentuhan dan juga terhadap cahaya juga dia ada yang sensitif. Kemudian memiliki rutinitas tertentu. Nah, kalau dia rutinitasnya terganggu, dia bisa tiba-tiba mengamuk atau tantrum gitu ya. Kalau yang anak kecil, kalau yang sudah dewasa biasanya dia bisa, kalau kata kita mungkin bad mood gitu. Kemudian ada gerakan berulang atau stimming, ya ada juga yang anak itu misalnya dia suka memutar-mutarkan topi, itu akan dia lakukan berulang. Kemudian minat yang sangat spesifik, dia suka sesuatu yang khusus gitu ya, misalnya ada yang suka robotik, jadi dia pokoknya apa yang berbau dengan robot itu aja yang dia geluti, dia dalami seperti itu. Ada juga yang agak aneh-aneh juga, kadang-kadang yang autis ini ada juga yang suka ngumpulkan gelang karet. Nah itu kalau ketemu gelang karet pasti dia yang ambil gitu. Jadi memang macam-macam minatnya yang sangat spesifik. Nah jadi memang setiap anak dengan ASD itu memang unik dan memang spektrumnya sangat luas. Nah sekarang kita lihat kembali, pernahkah perilaku seperti ini dianggap sebagai kenakalan atau ketidakpatuhan? Kalau biasanya saya temui di masyarakat yang awam, tapi sering sekali anak-anak dengan karakter yang seperti ini memang dipandang sebagai anak yang nakal gitu. Sebenarnya kadang-kadang malah dibilang mereka mencari perhatian. Oh, mencari perhatian. Mungkin seperti itu yang saya lihat gitu. Cuman yang pernah saya temui kasusnya memang masih kecil gitu. Sehingga orang-orang di sekitarnya menganggap dia melakukan kenakalan. Ya, berarti memang kita pernah ya menganggap demikian, atau mungkin masyarakat gitu ya. Mungkin kita lebih ngerti, jadi kita bisa atau menduga gitu ya, anak ini mungkin ada ASD begitu, tapi mungkin masyarakat kita masih belum ke sana gitu deh. Ya, terima kasih Bu Rini. Penelitian yang saya lakukan ini adalah bagaimana intervensi berbasis sekolah dapat mendukung keberhasilan pendidikan inklusif bagi peserta didik dengan ASD. Nah, jadi latar belakangnya ada salah satu
dari artikel gitu ya yang saya angkat, dari sebuah narasi yang saya angkat. Jadi menurut UNA Indonesia itu ada karena kompetensi guru itu terbatas. Ya mungkin dari teman-teman kita belum memahami betul tentang karakteristik anak autis seperti itu, karena saya berfokus ke autis gitu ya. Kemudian sarananya belum memadai. Ya contohnya di dalam sebuah ruangan mungkin masih banyak warna-warna yang riuh atau bertabrakan. Nah ini dia juga akan agak terganggu atau terlalu terang cahayanya juga bisa. Atau juga ada juga dia yang ada bau-baunya itu nggak mesti harus bau yang menyengat yang tidak menyenangkan, tapi bisa juga parfum atau pewangi ruangan yang terlalu, yang kalau kata kita harum menurut mereka itu bisa jadi terlalu menyerang indera mereka gitu. Kemudian ada stigma seperti katanya Ibu Rini tadi, kemudian dukungan belum optimal. Nah, jadi perjalanan menuju pendidikan inklusif ini memang membutuhkan pemahaman, kerjasama, dan komitmen bersama. Ini pertanyaan penelitian yang saya angkat begitu. Nah, kemudian bagaimana buktinya dikumpulkan? Jadi saya menggunakan 5 sumber terpercaya, 1 artikel berupa grey literatur atau literatur abu-abu, kemudian 4 jurnal internasional peer review. Jenis buktinya di sini adalah systematic review dan meta-analisis. Dengan kriteria yang saya ambil adalah dia sudah kredibilitasnya bisa terakui, kemudian relevansinya terhadap apa yang saya angkat dan kekuatan buktinya juga ada seperti itu. Nah, jadi masalahnya tadi adalah mengidentifikasi tantangan dalam pendidikan inklusif bagi peserta didik dengan ASD. Kemudian saya melakukan pencarian literatur dengan cara mencari dan mengumpulkan literatur yang relevan dari berbagai sumber terpercaya. Kemudian saya evaluasi lagi, mengevaluasi bukti. Artinya saya melakukan menilai gitu ya, menilai kualitas dan kekuatan bukti berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, kemudian saya mendapatkan temuan, di mana temuan itu saya rangkum gitu ya, saya rangkum dari hasil utama dari bukti yang telah dievaluasi. Kemudian nanti ada implikasinya yaitu menentukan implikasi praktis bagi guru dan sekolah untuk mendukung pendidikan inklusif. Nah, jadi dengan bukti yang kuat, kita dapat membuat keputusan yang tepat untuk mendukung setiap peserta didik mencapai potensi terbaiknya. Nah, inilah temuan utama dari apa yang saya temukan dalam literatur itu tadi. Jadi intervensi berbasis sekolah itu bisa meningkatkan yang pertama ada komunikasi sosial, kemudian interaksi dengan teman sebaya, perilaku adaptif, partisipasi belajar, dan inklusi sosial. Jadi murid dengan ASD atau peserta didik dengan ASD memang harus ada campur tangan dari sekolah, yaitu intervensinya dari sekolah, tapi dia yang banyak berpengaruh adalah dukungan dari guru, sehingga nanti dia partisipasi belajarnya bisa, karena anak autis itu dia kurang mengerti instruksi yang diberikan. Jadi bagaimana caranya guru mendukung supaya dia itu bisa berpartisipasi dalam belajar, dia ngerti, oh sekarang sedang belajar, aku harus ngapain, dia mengerti, perlu diarahkan. Kemudian interaksi dengan teman sebaya, dia mampu untuk merespon seperti itu, ya minimal dengan teman yang di sebelahnya duduknya. Kemudian komunikasi sosial ini kadang-kadang ada anak yang jangankan ke interaksi sosial, dikomunikasikan secara gestur saja dia belum merespon gitu. Artinya dia nggak ngerti ini ada manusia yang lain, tuh nggak ngerti, dia asik dengan dunianya sendiri karena anak autis itu punya dunia sendiri. Kemudian perilakunya bisa adaptif, jadi dia bisa menyesuaikan saat ini sedang apa di sekelilingnya dan saya harus seperti apa. Kemudian inklusi sosial artinya teman-temannya itu bisa menganggap dia adalah bagian dari sosialnya tadi, dari komunitasnya, dan si anak tadi juga merasa adalah bagian dari komunitas itu. Karena kadang-kadang anak autis ini dia menyendiri, nah, seperti itu. Jadi itulah pentingnya intervensi sekolah, di mana yang paling berperan selain ya memang macam-macam ada sarpras dan sebagainya, tapi yang nomor 1 adalah dukungan guru, karena kita konteksnya adalah konteks sekolah seperti itu. Ini yang saya temukan. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan reflektif. Intervensi sederhana apa yang pernah kita lakukan yang ternyata membantu peserta didik berkebutuhan khusus? Ya mungkin nggak hanya autis aja, mungkin Bapak Ibu ada menangani, ada yang hiperaktif, ada yang slow learner atau yang lain. Boleh silakan disampaikan dulu. Intervensi sederhana apa yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan?
Yang hiperaktif, Bu. Oh, pernah mengenalami. Iya, Ya, silakan hiperaktif. Darwin. Jadi kan kami ini kami lakukan ke tim BP dulu, baru ke tim pelayanan inklusi. Iya. Setelah itu baru ke wali kelas, Bu, dan terakhir dengan orang tuanya. Oke. Kalau boleh lebih spesifik, Pak, dalam pembelajaran yang Bapak lakukan itu bantuan apa yang sudah Bapak berikan atau campur tangan seperti apa? Penyesuaian iya. seperti apa? Gitu. Itu untuk dari mata pelajaran dua belah. Jadi dari tujuan pembelajaran tuh saya sederhanakan, Bu. Bisa dalam segi materi, tugas, itu saya sederhanakan semua, Bu. Jadi anak hiperaktif ini fokusnya cuma 10-15 menit aja, Bu. Lebih dari itu mereka saya beri kebebasan. Oke. Berarti setelah 10-15 menit dilepaskan, itu nanti apakah bisa ditarik kembali setelah dia bebas? Bisa, Bu. Oh, bisa ya, Nggih. tapi harus dijeda gitu nggih. Nggih. Baik, terima kasih Pak Erwin. Kalau boleh saya rangkumkan tadi Pak Erwin melakukan penyesuaian pada tujuan pembelajaran dan disesuaikan dengan karakter yang 10-15 menit tadi dia bisa fokus begitu nggih. Untuk ibu-ibu adakah yang mau berbagi? Monggo. Yang lain ini kan tadi hiperaktif, mungkin pian-pian banyak pengalamannya yang lain boleh, selain autis juga boleh, dan hiperaktif boleh. Oke, terima kasih. Sebetulnya secara umum itu hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Pak Erwin, tetapi untuk mengingatkan kepada rekan-rekannya bahwa kita harus saling ini tidak membedakan dengan anak tersebut untuk diperlakukan sama seperti itu. Kemudian saya sendiri melakukan pendekatan langsung terhadap anak yang hiper tadi dengan menasehati, dengan memberikan gambaran bahwa kalau bergerak seperti ini nanti menyebabkan seperti ini, terutama berkaitan dengan karakter untuk anak tersebut. Kemudian untuk kawan-kawan selalu dihimbau untuk selalu mengingatkan bahwa kita semua diciptakan oleh Tuhan itu adalah sama. Kita tidak boleh membedakan dalam berkawan. Kita tetap harus saling membantu apabila anak tersebut mengalami kesulitan seperti itu. Terima kasih itu. Terima kasih Ibu Siti. Untuk yang anak autis, apakah ibu-ibu atau bapak ada yang pernah mendapatkan murid atau menangani murid yang autis? Pernah beberapa tahun yang lalu. Mungkin sekarang anaknya sudah lulus perguruan tinggi, Bu Nopi. Jadi kebetulan pernah kami itu menangani anak yang autis, dan seperti yang Ibu Nopi paparkan tadi, dia kan kecenderungan ada menyukai satu hal gitu kan, punya minat tertentu. Nah, kebetulan saat itu anak ini punya minat di matematika. Nah, memang dia, jadi alih-alih saya menyederhanakan materi atau tujuan pembelajaran, saya malah menaikkan untuk dia. Luar biasa. Nah, karena memang minatnya di situ, dan dia memiliki kemampuan matematikanya di atas teman-teman yang ada di kelasnya gitu. Kebetulan saat itu. Jadi mungkin salah satu intervensi sederhana yang saya lakukan malah itu gitu. Jadi bukannya menyederhanakan, saya malah memberikan pengayaan gitu. Mungkin itu, Bu Dew. Terima kasih Bu Rini. Berarti ini autisnya yang high function nggih. Berarti dia untuk masalah equity sangat tidak ada masalah, bahkan di atas teman-teman pada umumnya begitu nggih. Memang untuk autis itu kalau kita lihat di TV biasanya yang nggak ngerti gitu ya, tapi sebenarnya autis juga beragam, untuk IQ-nya juga beragam seperti yang Ibu tangani tadi. Nggih. Terima kasih Pak Erwin, Bu Siti, Bu Rini. Nah, nanti Bu Lena bagian belakang ya, belum bersuara. Oh, ada sebentar. Saya kira masih merenungkan yang mana yang mau diceritakan. Enggak, cuman ini aja biasanya kalau sudah melihat siswa kewalahan atau tidak bisa diam, pernah nemuin soalnya, jadi melakukan peregangan sejenak atau bisa diizinkan keluar selama 2 atau 3 menit. Mungkin itu yang pernah dilakukan sekiranya tidak terlalu udah kelihatan kewalahan atau bosan, pikirannya nggak belajar, jadi yang dilakukan ya seperti itu. 2-3 menit diizinkan keluar, baru nanti masuk kembali. Biasanya anak lebih patuh. Berarti memberikan jeda di antara sesi-sesi pembelajaran. Sekitar 2-3 menit saja. 2-3 menit. Terima kasih Bu Lena. Kenapa Ibu, ada yang mau disampaikan lagi? Ada yang mau ditambahkan?
terutama gurunya ya. Nggih, monggo silakan Bu, monggo. Enggak apa-apa, kita ini kan diskusi saja. Iya, gini, terutama untuk sekolahan umum ya, karena kita mengajar di sekolahan umum itu untuk menghadapi anak seperti ini itu tentunya diberikan untuk meningkatkan kompetensi berkaitan untuk menangani anak yang autis seperti ini. Jadi kita nantinya akan pas bahwa anak seperti ini kita harus seperti ini, misalnya seperti itu. Jadi itu tambahan terutama berkaitan dengan SDM-nya ya, harus untuk meningkatkan, terutama untuk sekolahan umum karena sekolahan umum itu kan tidak memiliki basic untuk menangani anak seperti ini, seperti itu. Dan kita harus menerima anak seperti ini. Seharusnya pemerintah kan alokasikan bahwa anak yang seperti ini itu sudah ada sekolahan tersendiri, jadi seharusnya memang ya kalau bisa itu jangan sampai enak gitu. Iya, jangan sampai diberikan kepada sekolahan umum karena SDM sekolahan umum terutama berkaitan dengan guru, kemudian yang lainnya juga itu tidak memiliki basic untuk menangani hal-hal tersebut. Itu. Terima kasih. Karena ini merupakan suatu penanganan yang harus diberikan secara luar biasa. Betul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti. Memang ada memang ada kekhususan gitu dalam keilmuan pendidikan luar biasa memang. Cuma kemarin itu yang kami dapatkan begini, kenapa pemerintah ini sekarang meminta sekolah umum untuk menerima? Karena SLB itu jumlahnya sedikit. Nah, terutama yang mungkin jauh dari pusat kabupaten. Cuma ya memang kita dengan segala keterbatasan tidak bisa menerima yang berat, levelnya mungkin seperti itu. Nanti kalau ada yang agak berat, boleh kita sarankan ke SLB, itu masih diperbolehkan Bu, karena keterlayanannya nggak bisa memang seperti yang kata Ibu tadi. Tambah lagi, kita juga perlu banyak lagi membaca, belajar, karena sekarang apalagi terkait yang autis ini spektrumnya sangat luas. Benar yang Ibu sampaikan tadi, tapi memang kita tidak berdaya ya Bu ya untuk menolak, jadi nggak mau juga sambil belajar mungkin untuk kategori ringan. Ya, terima kasih Bapak Ibu telah memberikan pendapatnya. Kita lanjutkan. Implikasi bagi guru dan sekolah. Nah, jadi harapannya nanti bisa kita sebagai guru itu bisa memberikan pembelajaran berdiferensiasi karena memang anak nggak ada yang sama, anak beragam. Kita sudah memahami itu, nggih. Cuma ini diferensiasinya kalau ada ABK-nya lebih khusus lagi untuk dia gitu ya, tergantung apa jenis ABK dan seberapa dia levelnya. Kemudian ada dukungan visual, jadi kalau kita terlalu lelah mengulang-ulang perintah atau instruksi bisa kita tempelkan saja di mana gitu ya. Perintahnya apa, habis gini apa gitu. Kemudian rutinitas yang konsisten, ya kalau anak autis ini memang dia rutinitasnya nggak boleh terganggu. Jadi kalau misalnya dia setiap pagi, dia tahu jendela itu terbuka, kadang-kadang ada yang sangat terganggu dia kalau jendela itu tidak terbuka. Padahal, ya katakan harinya sedang hujan gitu. Jadi memang perlu juga diberi pengertian. Karena dia rutinitas harus konsisten, tidak bisa langsung mendadak switch seperti itu. Kemudian lingkungan yang ramah yang bisa memahami mereka. Nah, untuk sekolah, seperti yang Ibu Siti katakan tadi, kita juga perlu sangu gitu ya Bu ya. Kita perlu ilmu juga, jadi memang sekolah juga perlu kiranya mengadakan pelatihan guru mungkin melalui IHT terkait penanganan anak berkebutuhan khusus seperti itu. Kemudian budaya inklusif, semua sekolah sekarang sedang menuju ke sana. Dan ya walaupun banyak juga tantangannya, ya saya kira sama aja kita merasakan itu. Kemudian kolaborasi dengan orang tua. Nah ini kadang-kadang orang tuanya ada yang langsung respon, ada yang slow respon juga. Ya tapi kita setidaknya dari sekolah berusaha lah untuk menggandeng seperti itu saja dengan kapasitas kita yang kita miliki. Baik. Ini refleksi akhir. Jadi tadinya dari pertanyaan yang apakah anak berkebutuhan khusus mampu mengikuti sistem yang ada,
Ini kita harus berefleksi, kemudian kita nanti harus punya pertanyaan bahwa apakah sistem yang kita miliki sudah cukup ramah untuk mengakomodasi kebutuhan semua peserta didik. Nah, jadi kalau dari yang Bapak Ibu sampaikan tadi, saya sudah mendengar bahwa Bapak Ibu sudah banyak melakukan intervensi, banyak penyesuaian, sudah berdiferensiasi juga pembelajarannya, sehingga saya kira juga kita sudah mengarah ke yang bagian menjadi. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah sejalan dengan pandangan saya? Kita lihat ya, sesuai dengan kenyataan Nggih. yang ada. Nggih. Sepertinya semua komponen di sekolah itu sudah mengarah ke sana. Karena apa? Yang jelas Bapak Ibu guru sudah sabar menghadapi mereka itu. Sudah jangan jelas. Kemudian selalu mengingatkan kepada rekan-rekannya di dalam kelas untuk selalu tidak membedakan siapapun yang berada di dalam kelas tersebut. Itu sudah. Kemudian sekolah berusaha untuk menyediakan sumber daya berkaitan dengan yang diperlukan terhadap anak-anak tersebut. Itu sudah dilakukan meski belum maksimal, karena sekali lagi Bapak Ibu yang berada dalam satu sekolahan umum itu belum memiliki basic atau tidak memiliki basic untuk mengajar anak-anak yang berkebutuhan khusus. Namun demikian selalu berusaha untuk mengarah kepada menyeimbangkan atau menyamakan anak-anak tersebut untuk berkembang secara optimal seperti itu. Terima kasih, mungkin ada yang lain mau menambah. Oke, terima kasih Bu Siti. Apakah Anda yang mau menambahkan? Ibu Novi, sarana dan sumber daya manusia yang ada di sekolah ini kan dinamis ya. Nah, ada yang keluar, ada yang masuk, artinya itu perlu pembelajaran yang berkesinambungan baik untuk guru ataupun siswanya kan. Kadang-kadang kita gurunya diberi materi, diberi arahan bagaimana kita bersikap dan memperlakukan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Cuman mungkin kita kadang-kadang lupa untuk menyalurkan ini ke peserta didik kita juga yang lain, sehingga mereka juga bisa melakukan hal yang sama kepada temannya gitu kan. Jadi mungkin kita perlu membimbing setiap kelas yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus, itu perlu teman-temannya juga diberi pengertian, diberi arahan juga bagaimana keadaan temannya ini dan bagaimana sebaiknya kita melakukan pendekatan dan bagaimana kita bersosialisasi dengan mereka gitu. Mungkin itu Bu. Terima kasih tambahnya Bu Rini. Berarti selain dari sisi guru, kemudian Anda dari sisi intervensi teman sejawat ya. Teman rekan-rekan dia bermain gitu sesama gitu. Benar, kalau yang melihat tadi supaya dia bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi, memang kita perlu kita sangui gitu ya. Tinggal bagaimana caranya kita melakukan penyanguan itu mungkin ya. Kita berinya gimana nih? Gimana caranya? Oke. Kenapa Ibu? Iya, agak berat kan. Karena itu anaknya kan berubah lagi. Iya, anaknya berubah lagi, benar. Teman di dalamnya bisa berubah lagi. Dari kelas 10 beda, nanti kelas 11 naik juga beda lagi kelasnya. Terima kasih Ibu Rini telah menambahkan hal yang perlu kita lihat gitu ya, kita pikirkan, kita rencanakan supaya bisa mengakomodasi kebutuhan semua peserta didik. Baik, terima kasih. Nah, kemudian penutupnya adalah setiap anak berharga, setiap anak berpotensi. Jadi sekolah inklusif bukan hanya membuka pintu saja, tetapi memastikan setiap anak memperoleh kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan berkembang bersama. Harapan kita semua seperti itu. Walaupun jalannya masih terjal dan berliku, kita semua berproses ke arah sana. Yang penting kita bergerak, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah akhir dari presentasi saya. Slide di belakangnya adalah daftar pustaka yang sudah ada barcode-nya juga. Nanti akan saya share juga supaya Bapak Ibu bisa gitu ya membaca lagi juga apa yang telah saya dapatkan dari artikel-artikel tersebut. Ada 5 tadi yang saya pakai. Baik, untuk perjumpaan kita
Terima kasih telah meluangkan waktu bagi saya, memberi kesempatan untuk berbagi dan berdiskusi. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Ya, bisa bisa kuat, bisa berdaya untuk selalu mewujudkan tidak hanya layanannya yang inklusif, ya syukur-syukur kalau bisa menjadi budaya yang inklusif seperti itu. Oke. Akhir kata saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.